Pernah nggak Anda merasa sudah kerja seperti kuda, tapi saldo ATM tiap tanggal 20 sudah menyerupai gurun pasir yang kosong melompong? Sementara itu, tiap kali buka media sosial, isinya kalau bukan berita korupsi triliunan, ya berita pajak yang makin mencekik. Di tahun 2026 ini, jujur saja menjadi kelas menengah di Indonesia itu rasanya seperti lari di atas treadmill yang kecepatannya terus ditambah, tapi kitanya dilarang berhenti. Gaji naik 5%, tapi harga beras dan bensin naiknya nggak pakai permisi. Kalau Anda merasa lelah, Anda tidak sendirian. Tapi hari ini, saya tidak akan mengajak Anda untuk sekadar mengeluh. Kita akan bahas strategi bertahan hidup yang paling realistis supaya Anda tetap punya masa depan, meskipun sistem di luar sana sedang mencoba merampasnya dari Anda. Tonton sampai habis, karena poin terakhir adalah satu-satunya cara supaya mental Anda tidak hancur duluan sebelum dompet Anda. Bayangkan Anda sedang membawa ember berisi air di tengah padang pasir. Air itu adalah gaji Anda. Tujuan Anda adalah membawa air itu sampai ke rumah untuk keluarga. Masalahnya, ember yang Anda pegang itu bocor. Ada lubang bernama inflasi, lubang bernama gaya hidup, dan lubang besar bernama pungutan yang tidak jelas ujung rimbanya. Kita seringkali sibuk menyalahkan matahari yang terik, alias korupsi dan kebijakan pemerintah yang berantakan. Memang benar, matahari itu menyebalkan. Tapi menyalahkan matahari tidak akan membuat air di ember Anda tetap penuh. Urgensinya begini. Di tahun 2026, ekonomi bukan lagi tentang siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling tangguh. Kalau Anda masih pakai cara kelola uang tahun 2019 di tahun 2026, Anda sedang melakukan bunuh diri finansial secara perlahan. Kita harus menambal ember itu sekarang, atau Anda akan sampai di masa tua tanpa membawa satu tetes air pun. Mengapa kita tetap miskin? Secara psikologis, ada fenomena yang namanya inflasi gaya hidup. Tapi di Indonesia tahun 2026, ada tambahan bumbunya yaitu pajak gengsi. Banyak dari kita yang gajinya pas-pasan, tapi merasa wajib punya gadget terbaru atau nongkrong di kafe mahal hanya supaya tidak terlihat kalah dari tetangga yang mungkin cicilannya juga macet. Ironis bukan? Kita bekerja keras mencari uang yang kita benci, untuk membeli barang yang tidak kita butuhkan, demi mengesankan orang-orang yang bahkan tidak peduli pada kita. Dari sisi finansial, Anda harus paham satu hal. Di tengah korupsi yang merajalela, negara mungkin tidak akan selalu ada untuk menyelamatkan Anda saat jatuh. Artinya, kemandirian itu harga mati. Sebelum kita lanjut, bantu support channel ini dengan like dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Kekayaan sejati di tahun 2026 bukan diukur dari apa yang Anda pamerkan, tapi dari berapa lama Anda bisa bertahan hidup tanpa bekerja jika besok Anda di PHK. Kalau jawaban Anda cuma 1 minggu, berarti Anda sedang dalam bahaya besar. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Marah-marah di sosmed tidak akan menambah saldo tabungan. Mari kita lakukan aksi nyata. Langkah 1. Audit ego atau potong jalur gengsi. Coba cek mutasi rekening sebulan terakhir. Berapa banyak uang yang keluar untuk hal yang kalau tidak ada pun, Anda tidak mati? Langganan streaming yang jarang ditonton? Kopi 40.000 yang cuma buat difoto? Di tahun yang sulit ini, minimalis bukan lagi pilihan estetika, tapi strategi bertahan hidup. Jadilah orang yang terlihat biasa saja tapi punya dana darurat yang luar biasa. Langkah 2. Amankan benteng terakhir atau dana darurat. Kalau dulu sarannya adalah 3 kali pengeluaran bulanan, di tahun 2026 saya sarankan minimal 6 bulan. Korupsi dan ketidakpastian ekonomi membuat jaring pengaman sosial kita rapuh. Dana darurat adalah satu-satunya menteri keuangan yang bisa Anda percaya 100%. Langkah 3. Diversifikasi skill, bukan cuma investasi. Jangan dulu bicara saham atau kripto kalau uangnya pas-pasan. Investasi terbaik di masa sulit adalah high income skill. Pelajari sesuatu yang orang lain mau bayar mahal. Di era AI sekarang, kreativitas dan kemampuan problem solving adalah mata uang yang tidak bisa dikorupsi oleh pejabat manapun. Langkah keempat. Cari komunitas waras. Lingkungan Anda menentukan standar hidup Anda. Kalau teman-teman Anda hobi pamer hutang lewat gaya hidup, Anda akan ikut gila. Cari komunitas yang fokus pada pertumbuhan, diskusi bisnis kecil-kecilan, atau sekadar berbagi tips hemat. Bertahan bersama jauh lebih mudah daripada berjuang sendirian. Teman-teman, saya tahu ini berat. Memang tidak adil rasanya ketika kita harus ikat pinggang sementara di luar sana ada yang makan uang rakyat tanpa merasa berdosa. Tapi ingat ini,
Anda mungkin tidak bisa mengontrol siapa yang jadi pemimpin atau berapa kurs dolar besok pagi. Tapi Anda punya kontrol penuh atas apa yang terjadi di dalam rumah Anda sendiri. Jangan biarkan kondisi ekonomi merampas kebahagiaan Anda bersama keluarga. Kebahagiaan tidak butuh pajak, dan kedamaian pikiran tidak bisa disita oleh koruptor. Tetaplah cerdas, tetaplah hemat, dan yang paling penting, tetaplah waras. Sekarang saya mau tanya di kolom komentar, menurut Anda, apa tantangan paling berat yang Anda rasakan di ekonomi tahun 2026 ini? Dan strategi apa yang sudah Anda lakukan untuk bertahan? Mari kita saling berbagi tips di bawah, siapa tahu komentar Anda menjadi penyelamat bagi orang lain.